One Minute to Better Life. Impartasi permasalahan menjadi kesempatan kita untuk memilih menyelesaikan masalah tersebut dengan cara rasio jiwa atau dengan cara rohani beriman kepada Tuhan dan firman-Nya. Oke? Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan tema impartasi masalah dapat menjadikan kita memiliki iman lebih kepada Tuhan. Jadi judulnya teman-teman, impartasi masalah dapat menjadikan kita memilih memilih dengan cara iman gitu, lebih beriman kepada Tuhan. Nah ini saya coba ceritakan dulu teman-teman dari catatan saya di kitab suci gitu. Itu ada di kitab Matius teman-teman. Saya dapat impartasi ini pada tahun 2013 loh teman-teman. Jadi udah cukup lama ya, 2013 gitu. Nah ini saya coba dapat dari kitab Matius teman-teman. Kitab Matius pasal 14. Coba teman-teman cari kitab Matius pasal 14 ayatnya dari 22 sampai 27 teman-teman.
Jadi ini saya bacakan gitu. Di sini periklopnya totalnya ada 22 sampai 33 teman-teman. Tapi kepanjangan saya coba ambil 22 sampai 27 aja. Judul periklopnya teman-teman, Yesus berjalan di atas air gitu. Jadi ini judulnya itu, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang gitu. Nah, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi rupanya baru sharing-sharing sama orang banyak, sama murid-muridnya. Nah, akhirnya murid-muridnya suruh naik perahu lebih dulu. Orang banyaknya yang ada di bukit gitu, di gunung itu suruh bubar. Nah, malah Yesusnya berdoa teman-teman. Semalaman itu dia berdoa gitu, bukan di kapal, bukan di perahu, tapi di gunung itu gitu. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakai. Jadi waktu Yesus tidak ada di atas perahu, perahunya udah berlayar gitu udah berlayar, dan malah kena angin sakai, kena angin sakal gitu. Angin sakal berarti mungkin kalau sekarang angin topan kali gitu, angin kayak gitu. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, ini yang aneh kan, sekitar jam 3 malam katanya Yesusnya datang dari gunung, dari bukit itu datang berjalan kaki loh teman-teman untuk nyampe ke perahu. Sedangkan perahunya kan udah di tengah laut gitu, udah di tengah air kan berarti. Nah, Yesus jalan, ya berarti jalan di atas air karena memang gak ada jembatan, gak ada apa gitu loh. Nah, Yesus jalan di atas air. Nah, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru gitu. Jadi malah kaget kan ada orang mau jalan di atas air gitu. Itu hantu gitu, malah dianggapnya setan gitu. Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut gitu. Karena ada sesosok manusia, sesosok tubuh manusia bisa jalan di atas air gitu. Pasti karena murid-murid nggak pernah lihat bahwa Yesus bisa jalan di atas air gitu. Jadi anggapnya ini setan nih, jangan-jangan atau iblis nih jalan di atas air. Jadi mereka takut semua gitu. Nah, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi Yesus katakan bahwa ya ini saya nih gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Nah, kitab Matius 14 ayat 22-27 teman-teman. Kalau kita sambungkan lagi teman-teman, bisa terkait dengan kitab Yohanes teman-teman. Coba teman-teman lihat di kitab Yohanes pasal 6. Kitab Yohanes pasal 6 ayatnya 16 sampai 21 teman-teman. Saya petik sebagian-sebagian aja supaya lebih cepat membacanya gitu. Nah, ini juga sama perikrop di kitab Yohanes 16 ayat 16 sampai 21. Ini bicara juga sama judulnya teman-teman. Yesus berjalan di atas air gitu. Jadi apa yang terjadi di kitab Matius 14 22-27 itu sama teman-teman dengan cerita di kitab Yohanes 6 ayat 16 21 gitu. Sebenarnya ada satu lagi teman-teman, ada satu kitab lagi yang isinya sama juga gitu. Cuman saya petik yang kitab Yohanes aja gitu. Di kitab Markus juga ada teman-teman. Di kitab Markus pasal, kalau nggak salah di pasal 6 gitu, ayat 45-52 itu ya kurang lebih bunyinya gitu. Yesus berjalan di atas air gitu. Jadi minimal ada 3 loh dalam kitab suci ini, dalam Alkitab ini ada yang bercerita gitu, yang berfirman bahwa Yesus berjalan di atas air itu ada 3 gitu. Ada Matius, ada Markus, dan ada Yohanes gitu. Nah, kali ini saya kutip dari Yohanesnya aja dulu. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Oh, jadi bukan laut teman, danau. Cuman mungkin danaunya besar banget. Danau Toba juga di Sumatera juga besar sekali. Saya sampai kaget ada danau sebesar itu. Udah seperti laut. Bahkan angin topan itu bisa terjadi di atas danau itu. Jadi danau itu sudah tidak kelihatan batasnya, jadi udah seperti laut lah gitu. Jadi memang istilah danau dengan laut di dalam kitab suci itu kadang-kadang masih samar-samar teman-teman. Bisa danau, bisa laut gitu. Tapi kalau dalam ini danau dipertegasnya gitu. Jadi, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu gitu. Dan menyeberang ke Kapernaum ketika hari sudah gelap. Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Jadi Yesus ditinggal berdoa di atas bukit, di gunung gitu. Si kapalnya udah jalan gitu, perahunya udah jalan gitu. Sedangkan laut bergelora karena angin kencang gitu.
Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketahuilah mereka gitu ya. Ini yang tadi karena tidak pernah melihat Yesus bisa berjalan di atas air, mereka takut, dikira hantu gitu. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut gitu. Jadi Yesus katakan bahwa ini Yesus loh, aku loh, jangan takut gitu. Nah mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan ketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui gitu. Jadi waktu mereka mau menaikkan Yesus ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui gitu. Nah ini saya udah bacakan di kitab Matius teman-teman, kitab Matius 14 ayat 22 sampai 27, dan saya juga udah bacakan di kitab Yohanes pasal 6 ayat 16-21 saya udah bacakan gitu teman-teman. Nah ini tinggal masuk ke dalam sharing yang saya alami gitu. Ini kan ceritanya apa ya? Ini kan cerita kadang-kadang perbuatan yang rohani itu di luar nalar loh teman-teman. Contohnya kayak Yesus bisa berjalan di atas air gitu. Itu kan kalau bicara rasio pakai nalar sehat gitu, kadang-kadang udah nggak bisa ketangkep teman-teman. Kenapa kok Yesus bisa berjalan di atas air? Nah kita kadang-kadang nggak terima gitu. Nah ini yang apa? Jadi nggak aneh gitu. Kalau kita waktu ingin lebih meningkatkan iman kita, kadang-kadang kita ketemu permasalahan yang memang irasional teman-teman. Permasalahan yang nggak masuk akal gitu. Nah cuma dalam hal ini saya kaitkan gitu, jadi di dalam rohani itu ada istilah impartasi. Jadi kalau di bahasa dunianya kayak orang ketularan gitu. Jadi masalah ini bisa nularin ke sana gitu. Nah itu namanya kalau di rohani impartasi. Nah ini saya kaitkan bagaimana hal-hal yang irasional dari firman Tuhan, katakan Yesus maupun Tuhan gitu ya, itu bagaimana terjadi ke dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah kalau kita kaitkan permasalahan kehidupan kita sehari-hari dengan firman, ya kadang-kadang cerita di dalam firman Tuhan ini bisa menjadi apa yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam realita kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah ini saya coba fokuskan hari ini, pagi ini lebih dari sisi impartasinya teman-teman. Jadi bagaimana impartasi ini ya bisa berujung gitu ya, bagaimana kita waktu itu harus lebih beriman loh ya. Kita pengen ngandalkan pikiran perasaan kita, berarti jiwa kita, atau kita pengen bener-bener belajar meningkatkan iman kita dengan mengandalkan Tuhan gitu, pribadi Tuhan dan firman-Nya. Jadi saya ingetin garis bawahi teman-teman bahwa apabila kita mengandalkan Tuhan, itu jelas harus ada firman-Nya teman-teman. Kalau tidak ada firman-Nya, nanti takutnya jadi kesasar dengan jiwa kita gitu, bukan ke jiwa Tuhan. Jadi kita kan kita punya jiwa yang berupa pikiran, perasaan, kehendak gitu. Nah kalau kita nggak batasi pikiran, perasaan dan kehendak ini dengan garis-garis jalur-jalur firman, takutnya ini jadi ya timbulnya seenaknya kita gitu, sekehendak kita gitu. Nah tapi kalau kita mau ya kita mesti batasi jiwa kita itu dengan jiwanya Tuhan. Nah jiwa Tuhan adalah firman gitu. Jadi bagaimana caranya jiwa kita dikasih garis-garis, batas-batas ya dengan firman teman-teman, supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dan apa yang kita hendaki itu sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan, Tuhan rasakan dan Tuhan kehendaki. Nah ini baru sinkron teman-teman. Ini saya cuma cerita ini teman-teman, cerita bagaimana meningkatkan iman kita gitu dengan masalah impartasi berarti ketularan ya. Jadi kalau bahasa dunia ketularan. Nah ini dalam hal ini saya cerita soal penyakit nih teman-teman. Jadi soal penyakitnya ayah kok mengimpartasi saya, seolah-olah mengimpartasi itu kan belum tentu terjadi teman-teman. Cuman di dalam pikiran perasaan kita itu seolah-olah itu terjadi di kita gitu. Jangan-jangan sama, jangan-jangan apa gitu. Jadi ini yang kadang-kadang permasalahan impartasi ini yang kadang-kadang iblis buat untuk nakut-nakuti kita, tapi juga bisa juga memang Tuhan sengaja buat gitu supaya kita bisa ada pilihan memilih gitu, memilih untuk kita menyelesaikan masalah kita dengan rasio kita, dengan jiwa kita, dengan pikiran, perasaan dan kehendak kita, atau dengan ya irasional supranaturalnya Tuhan gitu, dengan cara mujizatnya Tuhan, ajaibnya Tuhan, dengan cara pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan gitu. Nah ini
terserah kita. Nah, ini impartasi ini bisa jadi alat, teman-teman, alat untuk kita meningkatkan level iman kita gitu. Yang terjadi di saya, teman-teman, Tuhan dapat hadir dalam kehidupan kita dalam segala bentuk kejadian. Hanya iman kita yang mau atau tidak mau untuk kaitkan kejadian yang terjadi dengan iman kita gitu. Jadi kejadian itu selalu bisa dikaitkan dengan iman gitu, dengan iman kita. Problemnya adalah kita mau nggak gitu mengaitkan permasalahan itu dengan iman kita, atau kita tidak mau gitu mengaitkan permasalahan itu dengan iman kita. Nah, itu kembali ke kita masing-masing gitu. Tapi kalau kita udah lebih dewasa rohani, kita percaya bahwa tidak ada segala sesuatu yang di luar kontrol Tuhan gitu. Ya berarti pasti semua dikaitkan dengan Tuhan gitu, dikaitkan dengan firman Tuhan. Jadi apapun yang terjadi pasti dikaitkan dengan firman Tuhan. Meskipun kalau orang-orang yang belum dewasa rohani, masih kanak-kanak rohani, apalagi masih bayi rohani, ya kadang-kadang tidak, teman-teman. Jadi nyocok-nyocokin aja. Kalau yang memang tidak sesuai dengan jiwanya, ya berarti nggak mau ngikutin firman gitu. Tapi kalau yang seandainya kebenaran jiwanya pengen ke A dan firmannya bilang ke A juga, wah ini karena Tuhan gitu. Jadi selalu cuman ya ngira-ngira sendiri. Padahal kalau kita udah dewasa orang kan kita nggak ada pilihan, teman-teman. Ya kalau memang jiwa kita pengen A sedangkan firman bilang B gitu, ya kita nggak peduli, kita nggak mau A gitu, tetap aja kita B. Meskipun konsekuensinya ya itu dicemooh, ditindas, disisihkan gitu, ya dihina, ya akan seperti itu. Tapi kembali lagi itu kembali ke iman kita lagi gitu, teman-teman. Kejadian biasanya berupa permasalahan yang timbul di mana kita memiliki pilihan untuk andalkan jiwa kita, pikiran dan perasaan, atau andalkan iman kita gitu. Kalau iman kita berikan janji-janji yang di dalam firman gitu. Jadi memang permasalahan itu akhirnya ada peluang untuk kita memilih sebenarnya mau pakai cara apa gitu. Mau pakai cara rasio atau mau pakai cara rohani gitu. Kalau rasio ya pasti kembali ke jiwa lagi gitu, pikiran berdasarkan kehendak kita gitu ya, dibanding dengan rohani. Kalau cara rohani kan udah pasti kan pakai cara ya pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan dan firman Tuhannya. Udah pasti ada firman Tuhannya gitu. Jadi ini kembali terserah kita masing-masing, teman-teman. Yang pernah dialami pada tahun 2013 itu berarti waktu itu saya antar ayah saya ke Singapura, teman. 2013 itu berarti 7 tahun yang lalu ya gitu. Tepatnya tanggal 1 bulan 12 2003. Ini catatan saya, dicatat di kitab suci saya itu tepatnya tanggal 1 bulan 12 tahun 2013, yaitu ada catatan bahwa saya ngantar ayah ke Singapura. Saat mengantar ayah berobat ke Singapura oleh karena gejala serangan jantung yang mendadak, teman-teman. Ayah itu nggak pernah diributin masalah serangan jantung, tapi waktu itu diperiksa oleh dokter pribadi ayah, itu degup jantungnya udah nggak keluar gitu. Jadi grafiknya udah nggak keluar gitu, mendadak seperti itu. Nah, akhirnya dokter pribadi yang sudah dianggap seperti anak sendiri, udah dekat sekali gitu dengan ayah ini, dekat sekali. Akhirnya dia bersedia malah mengantarkan. Jadi bukan cuma menyarankan saja, tapi dia juga mengantarkan gitu. Jadi dari Cirebon, kota kecil ini, diantar, ayah ini diantar gitu. Nah, waktu dari pihak keluarga yang ngantar itu saya, kebenaran saya dan adik perempuan saya gitu. Jadi adik laki dan kakak perempuan saya waktu itu belum sempat ngantar. Jadi saya ngantar bareng itu. Bahkan kalau dari kita start dari Cirebon ke Jakarta itu, waktu itu setengah mati loh, teman-teman. Itu bawa ayah sakit, diprediksi sakit jantung itu. Mau bagaimana, Cirebon kota kecil kan ya, kita mau naik mobil takutnya ayah nggak kuat gitu, mau naik kereta api nanti bagaimana ya, sampai keluarga besar ribut loh. Ada sampai yang mau nyewakan pesawat, helikopter. Tapi ternyata di Cirebon juga konyol juga, teman-teman. Kalau kita nyewa pesawat kecil atau helikopter gitu, itu berhentinya nggak bisa ke itu, jadi tetap turun ke Bandung dulu, teman-teman. Berarti Bandung ke Jakarta tetap aja jadi repot. Jadi akhirnya diputuskan udahlah naik kendaraan aja gitu. Bahkan waktu itu setelah 1 hari gitu, ayah mana kelihatan segar, teman-teman. Yang kemarinnya berasa jantungnya nggak keruan gitu. Nah, waktu itu sudah segar. Jadi kita malah nekat tuh. Ya yang penting bawa dokter gitu. Jadi takut kalau ada apa-apa kan ada dokter gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya dengan istri saya, ibu dan ayah dan dokter itu berlima kita berangkat ke
Jakarta naik kereta api teman-teman. Coba jadi dari mulai naik helikopter, naik jet pribadi gitu, sampai naik kereta api umum gitu. Udah nyampe Jakarta, di Jakarta dijemput oleh keluarga di Jakarta. Nah, adik perempuan saya ikut, akhirnya dibawa ke airport gitu, diantar ke airport, langsung terbang teman-teman. Datang Singapura itu gak kira-kira loh, udah jam 12 malam, hampir jam 1 pagi gitu, baru nyampe. Ya udah, ya kita ayahnya nggak apa-apa tuh, herannya tuh. Jadi cuma duduk di kursi roda gitu, nggak apa-apa, didorong-dorong gitu. Sampai nyampe ke rumah sakit Raffles gitu. Rumah sakit Raffles itu ada, ya saat itu mungkin kalau untuk di Asia gitu, rumah sakit Raffles di Singapura itu untuk jantung itu the best gitu, yang terlengkap dan terbaik gitu. Jadi di lantai 3 itu, kalau nggak salah lantai 3 kalau saya nggak lupa ingat itu. Jadi suatu lantai besar sekali itu isinya spesialis jantung semua dong. Dari mulai penerimaan tamu yang mau periksa umum gitu, sampai ke yang sampai perawatan, sampai pengobatan, sampai operasi gitu, ada di lantai 3 itu semua gitu. Jadi saya ke situ ya, bener-bener ini markasnya penyakit jantung gitu teman-teman. Jadi di Raffles itu bener-bener besar sekali, memang spesialis markasnya jantung. Waktu itu kalau nggak salah antara Raffles dengan Mount Elizabeth di Singapura, kalau untuk jantung waktu itu diputuskan kata dokter pribadinya ayah, yang Raffles jauh lebih komplit, lebih lengkap gitu. Jadi akhirnya kita nggak ke Mount Elizabeth. Biasanya kan kalau ayah sakit kontrol urusan internis gitu, ya biasanya ke Mount Elizabeth. Tapi kalau cerita jantung ini kan nggak pernah di Mount Elizabeth, kita nggak pernah tahu ada atau tidak gitu. Cuma dokter pribadi ayah nganyarannya ke Raffles, dan tidak salah, memang besar sekali, nggak kira-kira, katanya sih terbesar waktu itu tahun 2013 itu katanya di ASEAN lah, di ASEAN itu terbesar gitu. Nah ini ceritanya begitu. Nah secara rohani Tuhan dapat memanfaatkan situasi dan kondisi terjadi impartasi gejala sakit jantung ayah kepada saya. Nah ini yang konyol teman-teman. Ya si ayah sedang sakit jantung, tahu-tahu saya seperti begitu teman-teman. Tahu-tahu saya seperti gejala seperti ayah gitu. Jadi jantung saya berdebar mendadak 2 hari setelah ayah dirawat gitu. Waktu ayahnya malah ayahnya udah tenang. Ya ayahnya udah tenang di sini 2 hari, terjadi impartasi gejala seperti sakit jantung gitu pada diri saya. Itu jantungnya berdetak kencang, pernafasannya seperti sesak gitu, serta perasaan di dalam dan kerasa ketekan gitu, kayak ada tekanan yang gimana gitu. Nggak tahu loh, sampai nggak enak sekali loh, buat jalan nggak bisa, apa nggak bisa. Nah waktu itu kan saya pribadi mulai timbul pemikiran dong. Ya, jadi harus apa? Nah ini impartasi penyakit ayah terjadi kepada saya, dan saat itu timbul dilema antara rasio manfaatkan apa? Jadi manfaatkan si jantung gitu ya, masalah penyakit jantung ini. Karena pada tahun 2003 Raffles adalah yang terlengkap permasalahan jantungnya itu. Jadi waktu itu karena ada impartasi gejala penyakit jantung itu jatuh ke saya, timbulnya kan jadi akhirnya timbul dilema antara apa, udah aja deh sekalian aja berobat di Raffles gitu. Karena ini jangan-jangan caranya Tuhan kali menunjukkan saya Raffles sehingga saya jadi kumat jantungnya di Raffles gitu, di rumah sakit Raffles. Ini jadi ada semua di Raffles nih, dokternya jago semua gitu, semua ada semua gitu. Dan dilema buat saya gitu, antara pilihan saya mau secara menggunakan pikiran perasaan saya gitu untuk berobat secara rasio di rumah sakit Raffles yang dianggap terbaik di ASEAN itu gitu, atau saya tetap bicara apa ini cuman impartasi ya. Saya cuma ingat itu aja gitu, apakah ini impartasi? Karena banyak dari sharing-sharing dengan teman-teman atau dari mentor-mentor rohani gitu, ya banyak kejadian seperti ini tuh, banyak teman-teman. Jadi kalau kita sudah biasa melibatkan segala sesuatu dengan Tuhan, biasanya kita jadi nggak langsung kalap tuh teman, nggak langsung kalap. Oke, kalau gitu karena gejalanya sama dengan ayah, berarti ini pasti gejala jantung gini-gini. Oke, berarti minimal periksa jantung atau gimana gitu. Saya ingat waktu itu ya, karena ada cerita sharing-sharing kesaksian dari teman-teman, beberapa teman-teman gitu, bahwa ya ngalamin penyakit, meskipun bukan penyakit jantung, tapi bentuk-bentuk yang lain lah, permasalahan terimpartasi dalam bentuk yang lain gitu. Nah waktu itu saya masih ada pilihan, ini apa memang karena rohani gitu,
ya saya terkena impartasi seperti ini, atau memang karena saya punya bawaan jantung gitu. Padahal ayah tidak ada turunan penyakit jantung gitu. Saya juga nggak pernah ngalamin seperti itu gitu loh. Nah ini dilema teman. Ya ini cuman kalau kita keuntungannya udah lebih mengerti firman Tuhan, jadi nggak buru-buru loh teman-teman, mutusin segala sesuatu itu tidak mendadak pakai rasio aja. Oke, pakai pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita begini gitu. Nah tetap ada compare, itu keuntungannya gitu. Kalau kita udah lebih mengerti firman, kita akan compare. Oh ini ada cerita begini-begini loh, firman juga ada cerita begini-begini. Yang kejadian saya mendadak seperti gejala jantung itu bukan hal mustahil. Jangankan gejala jantung gitu, Yesus jalan di atas air aja mungkin gitu, apalagi cuma cerita dadakan saya punya gejala jantung gitu. Nah ini keuntungannya teman-teman, apabila teman-teman mau belajar lebih mengerti firman Tuhan, akhirnya begitu teman-teman, punya pilihan gitu. Kita ini hidup itu punya pilihan untuk memilih apakah kita putuskan sesuai dengan rasio kita, dengan pikiran, perasaan, kehendak kita, atau kita mau coba gitu compare dengan firman Tuhan gitu, dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan gitu. Nah ini plus poinnya itu. Jadi saya sarankan ya kalau bisa teman-teman juga harus mengerti firman Tuhan, sehingga minimal ada dua pilihan gitu. Jangan cuma seperti orang dunia yang punya cuma satu pilihan saja. Ya kalau ada gejala gitu, orang dunia pasti langsung mutusin, udahlah kita cek di rumah sakit Raffles aja, langsung periksa gini-gini, toh duitnya ada, duitnya banyak, pasti mikirnya gitu teman-teman. Tapi kalau ada alternatif pemikiran rohani, rasanya nggak semudah itu, nggak segegabah itu gitu. Karena yang dipertaruhkan iman kita teman-teman. Apabila kita terlalu mudah memutuskan segala sesuatu seperti orang dunia, iman kita tidak berkembang benar. Kita nggak mau, kita malu, kita takut gitu. Ya kita nanti akhirnya tidak beriman, tidak beda dengan orang-orang dunia yang lakukan gitu. Nah itu cerita seperti itu. Ya jadi waktu itu tetap ada dilema, tetap beriman bahwa hal ini secara rohani terjadi karena impartasi gitu. Ya begitu saya putuskan, saya waktu itu kan ada dua dilema pilihan itu tuh, antara rasio untuk periksa jantung, atau ini saya imani bahwa ini impartasi gitu. Begitu hati saya teman-teman. Begitu kalau bicara kita di tubuh manusia itu ada di manusia itu kan ada tubuh, jiwa, roh. Ya waktu jiwa dan tubuhnya pakai rasio gitu, kita jadi bingung sendiri gitu. Karena unsur roh waktu itu kan dilibatkan. Tapi waktu kita sadar bahwa sebenarnya ada dua pilihan, mau milih dengan pola pikir jiwa atau roh. Nah kalau ini kembali lagi, kalau orang dunia kan tidak punya pola pikir roh teman-teman. Makanya tadi saya bilang mestinya kita buru-buru mengerti firman Tuhan, sehingga kita punya solusi roh. Nah waktu kita punya solusi roh, jadi timbulnya kan kita mau ngikutin jiwa kita atau roh kita gitu. Nah roh kita ini pasti kan urusannya dengan jiwanya Tuhan dan firmannya Tuhan gitu. Jiwanya Tuhan dan firman Tuhan. Nah akhirnya waktu kita udah menyimpulkan bahwa oke, Tuhan, saya sekarang benar-benar mengandalkan Tuhan, tidak mau mengandalkan rasio saya gitu. Ya saya tidak mau mengandalkan Raffles rumah sakit yang dipuja-puja hebat di seluruh ASEAN ini. Ya saya tetap serahkan kepada Tuhan. Saya putuskan itu teman-teman. Waktu saya putuskan itu berarti kan roh saya kerja gitu, kekuatan roh saya kerja. Waktu kekuatan roh saya kerja, ini yang namanya jiwa dan tubuh ini ngikut teman-teman. Mendadak teman-teman, sontak waktu itu juga gejala yang namanya sakit jantung itu hilang teman-teman. Hilang habis gitu, gak ada gitu. Ini bisa percaya nggak percaya, memang kadang-kadang ya banyak hal yang begitu kadang-kadang kitanya nggak sadar gitu. Karena saya mengamati jadi saya harus sadar. Iya aneh ya waktu saya belum memutuskan dalam hati saya, dengan kekuatan roh saya, dengan kekuatan roh Tuhan, dengan firman Tuhan itu bahwa oke, saya tidak percaya ini, saya percaya ini adalah impartasi gitu, bukan karena penyakit, hilang teman-teman. Roh jahat itu mungkin ya, kalau dari sisi alam roh berarti roh jahatnya minggir, percuma, ini orang sudah lebih pegang Tuhan daripada tidak, mungkin seperti itu. Nah akhirnya ya sudah selesai. Nah setelah beberapa tahun teman, Cirebon kan kota kecil, tahun 2013 itu kan Cirebon itu kan masih bukan seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang, mungkin bukan kelasnya itu kan cuma kota media yang nggak terlalu besar gitu. Akhirnya dokter-dokter yang spesialis pun tidak terlalu banyak.
Kalaupun banyak ada, misalnya ada dokter-dokter spesialis, tapi kan pasiennya nggak banyak teman-teman, karena populasi penduduk di Cirebon itu kan sedikit. Beda sama dokter-dokter di kota besar gitu, dokter di Jakarta atau Bandung, itu kan pasiennya banyak sekali, sehingga dia punya pengalaman banyak sekali kan akan pasien A, B, C, D sampai Z gitu. Kalau di Cirebon paling 10%-nya mungkin gitu. Nah akhirnya waktu saya setelah berapa tahun, beberapa mungkin 5 tahun, beberapa tahun berikutnya, baru diketahui teman-teman bahwa gejala jantung itu sebenarnya bukan cuma di sakit jantung teman-teman. Ternyata ada satu penyakit yang namanya GERD gitu. Ya kalau GERD itu tadi saya pagi cari di Google, GERD itu GERD, itu singkatannya gastroesophageal reflux disease. Ini penyakit yang asam lambung naik kembali ke esofagus kalau bahasa bahasa dokternya gitu ya, kayak begitu. Jadi asam lambung itu naik ke atas teman-teman, itu akhirnya bisa membuat jantung seperti orang sakit jantung teman-teman gitu. Jadi gejala itu ternyata bukan karena penyakit jantung, karena saya kena GERD gitu loh, kena GERD tadi gitu. Nah GERD ini nyamar-nyamar seperti sakit mah teman-teman. Jadi sebelum saya tahu saya ngalamin hal begini, gejala seperti jantung itu di Singapura, saya cuma tahu bahwa saya itu penderita mah gitu, penyakit mah gitu. Ternyata setelah dievaluasi, mah dengan GERD itu beda teman-teman. Mah ya mah, GERD ya GERD gitu. Kalau GERD itu dasarnya karena asam lambung yang naik gitu, naik ke paru-paru, naik ke atas ke esofagus gitu. Cuma kalau bahasa dokternya apa tuh, esofagus itu apa, saya nggak ngerti gitu. Tapi kalau yang saya rasakan itu yang namanya asam lambung itu seperti naik ke atas ke paru-paru dan nyambungnya itu ke hidung, ke mata, kok nggak enak semua gitu. Sampai nggak enak sangat, sampai apa sih kayak nojok banget di dada gitu. Nah itu ternyata penyakitnya itu teman-teman. Jadi saya bukan gejala jantung itu ternyata bukan karena sakit jantung. Yang gejala jantung itu karena ternyata oleh penyakit asam lambung ini gitu. Nah yang konyol, penyakit gejala jantung dengan gejala asam lambung, penyakit asam lambung sama teman-teman, dampaknya sama gitu. Jadi kalau waktu itu misalnya di Singapura waktu tahun 2013 saya tidak kuat iman, saya putuskan udahlah mumpung ada di rumah sakit yang terbaik di ASEAN gitu, masa daripada di Cirebon nggak ada, di Indonesia juga susah gitu, ini ada di Singapura, mumpung begini duit juga nyanding gitu ya. Kenapa saya? Nah kalau waktu itu saya udah putus, mungkin saya udah di modal badil kali teman-teman. Ya nggak tahu, nanti akhirnya kan dicari-cari aja, ada mungkin oh ini berarti ada aliran yang agak nyumbet, padahal penyakitnya nggak ada. Oh ini dipasang ring aja gitu. Kenapa saya bisa ngeduga begini? Karena waktu ayah yang disangka penyakit jantung itu, saya kan saya itu orang yang di keluarga itu yang dianggapnya paling karap sendiri gitu. Jadi maksudnya kalau yang lain itu kan karena memang mungkin ayah ada uang gitu, ada dana, akhirnya segala macam dianggapnya bisa dibeli pakai uang gitu. Nah, jadi waktu dokter periksa ayah gitu, pakai apa tuh alat itu, kelihatan semua jalur-jalur aliran peredaran darah di jantung itu kelihatan semua. Nah, waktu itu saya udah ngarep-ngarep nih, saya pengen yang masuk duluan karena kan kalau waktu ngelihat ayah kan dibatasi cuma 2 orang kalau nggak salah teman, harus 2 orang yang masuk gitu, nggak boleh lebih. Nah yang konyol teman-teman, waktu itu sayanya kok masuk ke restroom gitu ya, kebelet mau pipis, saya masuk ke restroom. Akhirnya yang diundang bukan saya, jadi kakak saya dan adik saya gitu. Masuk dulu ke ruang itu, kakak perempuan saya dan adik perempuan saya masuk ke ruang konsultasi dokter ngelihat ayah gitu. Nah karena si karakter kembali kan karena apa ya, kakak perempuan saya itu kan orangnya spontan gitu, spontan, dan kadang-kadang juga terlalu pede gitu dengan kalau ada dana segala macam, ada uang segala macam penyakit bisa disembuhkan gitu. Jadi akhirnya diputuskan, dokter pernah nanya loh, ini mau di ring atau tidak gitu. Kalau penyakit
apa-apa seperti ini sebenarnya nggak usah di-ring juga nggak apa-apa gitu. Tapi ada beberapa saluran darah di jantung itu ada yang lemah, yang agak nutup. Tapi kalau nggak di-ring juga nggak apa-apa. Jadi namanya dokter, yang namanya rumah sakit mungkin ada unsur komersilnya gitu. Akhirnya tetap dimasukkan dipasang ring, teman-teman. Dipasang ring, pasang 2 atau 3 ring gitu. Oh, begitu dia mulai saya kan jadi kesel, saya kan jadi ngomel-ngomel ke keluarga, tapi udah nggak bisa apa-apa gitu. Memang udah dikerjain gitu. Nah, cuman ya itu pengalaman lagi, kalau segala sesuatu itu tidak dikaitkan dengan rema gitu, dengan kaitkan dengan Tuhan, dikaitkan dengan dengan Tuhan atau dengan firman gitu. Ya kadang-kadang kita akhirnya mutusinnya seenaknya kita. Jadi saya nyarankan ya teman-teman, alangkah baiknya kalau seandainya ya memang mengertikan firman Tuhan, sehingga minimal ada pilihan, minimal ada pilihan. Seperti kakak saya yang perempuan, karena waktu itu dia belum mengerti firman Tuhan, kan pilihannya cuma satu. Ya, secara rasio ayah ini udah sampai Singapura di rumah sakit yang terbaik. Ya apa sih ruginya ayah tahu dana ada apa ada gitu. Ya tinggal pasang ring tuh, dia nggak bahaya nggak apa kok. Pasang ring aja gitu. Siapa tahu jadi lebih sembuh gitu, lebih baik. Ya pola pikirnya seperti itu. Tapi kalau buat saya kan tidak, karena saya ada pilihan. Oke, seperti kakak perempuan saya mikir begitu, tapi saya juga punya pikiran firman katakan seperti ini loh. Ya belum tentu uang itu bisa menyembuhkan segala-galanya atau menyelesaikan segala-galanya. Kalau saya mikirnya seperti itu. Nah cuman ya sudah kebacut dipasang ring, ya sudah. Padahal tidak ada dampak apa-apa, teman-teman. Setelah pasang ring pun ya ayah biasa-biasa aja gitu. Ayah sampai meninggal juga bukan karena penyakit jantung gitu, karena beda lagi gitu. Nah ini cerita teman-teman, bahwa dalam suasana tertentu kadang-kadang permasalahan itu bisa timbul karena memang untuk impartasi, karena impartasi gitu, karena impartasi. Nah impartasi ini bisa terjadi dua, teman-teman. Bisa terjadi karena memang iblis atau setan, roh jahat ngerjain kita gitu. Tapi bisa juga Tuhan tuh sengaja datangkan impartasi permasalahan ini. Nah untuk apa? Ya untuk maksud Tuhan, untuk kita bisa mempunyai peluang memilih, ya mau lebih beriman lagi enggak ke Tuhan gitu, lewat impartasi ini. Mudah-mudahan teman-teman, saya cerita tentang impartasi ini terkait juga dengan permasalahan, kan berarti permasalahan penyakit jantung, impartasi penyakit jantung kepada saya, dan sampai ke cara-cara Tuhan yang irasional, cara-cara Tuhan yang ajaib, mujizat ajaib gitu. Nah yang tadi saya ceritakan, jangankan cerita cuman urusan penyakit jantung menjadi GERD gitu kan, dari jantung menjadi asam lambung. Ya Yesus cerita di firman-Nya jalan di atas air juga bisa gitu, teman-teman. Ya apalagi urusan cuman merubah GERD seperti gejala jantung atau jantung, ya sebenarnya itu GERD gitu. Cuman mudah sekali, buat Tuhan mudah sekali gitu. Cuman ya apa yang saya alami seperti itu, ya mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini ya bisa jadi masuk ke dalam kategori impartasi, teman-teman. Cerita impartasi gitu. Karena sebelum saya ngalami sendiri, saya juga sering dengar cerita-cerita impartasi di teman-teman sharing saya gitu, atau di mentor rohani saya sering dengar seperti itu gitu, bahwa impartasi itu ya seperti, kalau dunianya seperti nulari gitu, bisa kayak nulari gitu, hal yang sama bisa terjadi seperti nulari gitu. Jadi intinya gitu, teman-teman. Saya bikin judul impartasi masalah dapat menjadikan kita memiliki iman lebih kepada Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.